adik-adik semuanya, selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita mau beribadah. Adik-adik di rumah sudah siap semuanya untuk memuji nama Tuhan? Iya, duduk yang rapi, kita akan memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian. Untuk itu adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu pujian yang pertama. Ya, persiapkan hatinya, kita akan bernyanyi pujian kita yang pertama. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, kita masih tetap mempersiapkan dan masih berdiri, kita bernyanyi dari pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama
Ya, baik adik-adik sekolah minggu, kita akan memasuki ibadah kita. Persiapkan hati dan pikirannya dengan baik. Tidak lagi bermain-main, kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 585 ayat 1 dan 2. Sombama Jahoba Debatata, teksnya boleh dilihat di bawah ini. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ikuti doa ini. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu titah yang ke-9. Titah yang ke-9, jangan engkau berdusta. Kita sama-sama mengucapkannya 2, 3 ya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Sekali lagi 2, 3 ya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, ikuti doa ini. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan ayat 2. Di muka Tuhan Yesus.
kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan, ikuti doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan menghafalkan ayat bulanan kita untuk bulan Maret. Ini sudah minggu yang kedua yang tertulis dalam Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Marilah kita sama-sama menghafalkannya karena minggu lalu ini sudah menjadi tugas rumah kita. 2, 3 ya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, anak-anak sekolah minggu yang di rumah kelas 4 sampai SMP yang sudah bisa menghafal, mari bangkit berdiri. Sekali lagi kita sama-sama hafal. 2, 3 ya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa, ikuti doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari lagu pujian Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok.
Marilah kita berdoa mengaku iman kita, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, warta sekolah minggu. Yang pertama, kita masih beribadah di rumah kita, masuk setiap jam 8 setiap hari Minggu, panduan ibadah di YouTube Amang Pendeta. Yang kedua, ayat bulanan harus tetap dihafal, yang tertulis dalam Roma 3 ayat 24. Yang ketiga, hari Minggu yang akan datang tanggal 21 Maret, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Karena itu adik-adik persiapkan hati dan pikirannya, panduan ibadahnya boleh dilihat dan diikuti di YouTube Amang Pendeta. Untuk menyambut kegiatan-kegiatan di Jumat Agung dan Paskah, selanjutnya guru sekolah minggu akan mengumumkan nanti bagi adik-adik sekolah minggu sekalian. Demikian warta sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita ambil sikap berdoa, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai ayat 68. Bolehlah dibuka Alkitabnya di rumah, Matius 26 ayat 57 sampai 68, tapi Amang akan baca untuk adik-adik sekolah minggu sekalian, maka ikutilah juga di rumah. Demikian. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Kiranya adik-adik tetap sehat. Nah, kita sudah sampai kepada firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar, kita mendengar firman Tuhan bahwa Yesus itu
sudah ditangkap, maka pada minggu hari ini Yesus itu sudah di hadapan para mahkamah agama. Maka dia akan diadili. Siapa di sini adik-adik tugas yang mengadili biasa orang-orang yang melakukan perbuatan salah itu apa? Di mana mereka diadili? Di pengadilan tinggi misalnya, di pengadilan negeri, di Mahkamah Agung dan sebagainya kan? Nah, karena itu sekarang Yesus yang sudah ditangkap itu sudah di hadapan mahkamah agama. Jadi mahkamah agama ini adalah orang yang bertugas mengadili kalau ada orang-orang yang salah. Dan mereka, menurut mereka Yesus itu sudah melakukan kesalahan, maka itu sebabnya Yesus itu harus diadili. Maka mereka membawa Yesus. Sini. Dengan penuh apa? Dengan penuh paksa, dengan penuh sikap yang tidak hormat, mereka membawa Yesus ke hadapan mahkamah agama itu. Dan menanyakan banyak hal, mengadili, menghakimi Tuhan Yesus sendiri. Padahal jelas kita tahu kan adik-adik, 2 minggu lalu kita sudah dengar kalau Yesus itu tidak pernah melakukan kesalahan. Justru yang melakukan dosa dan kesalahan itu siapa? Siapa? Saya, kamu, adik-adik, dan kita semua. Nah, sekarang Yesus itu sudah dibawa di hadapan mahkamah agama. Dia ditanya, "Hei, kau." Siapa di sini anak sekolah minggu pernah kayak gitu? Mengadili kawan, "Sini kau. Kalau kau datang kau ke sini, awas kau ya." Gitu kan? Kuhitung sampai 3. Kalau kau enggak ambil itu, atau mamanya bilang kayak gitu sama anak-anaknya. Kuhitung sampai 3 ya, Butet. Kalau enggak kau cuci piring, awas kau ya. Kuhitung sampai 3. Kalau enggak kau sapu rumah ya, kupukul kau gitu. Ada kayak gitu. Nah, mahkamah agama itu juga seperti itu. Semua ditanyai, "Sini, kau Yesus. Apa yang sudah kau perbuat?" katanya. "Apa yang sudah kau lakukan? Benarkah kau Mesias? Benarkah kau anak Allah?" Maka mereka tidak menemukan kesalahan Yesus. Mereka tidak menemukan apa yang salah dilakukan oleh Yesus. Nah, kalau sebenarnya begitu adik-adik, kalau kita tidak menemukan salah orang lain, kesalahannya, dosanya, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik dilakukannya, masih berjalan enggak? Masih dihakimi enggak? Masih diadili enggak? Harusnya tidak kan? Harusnya dilepaskan. Tapi mereka coba mencari-cari kesalahan Yesus itu sampai dapat membuat kesaksian palsu. "Kaunya kemarin yang melakukan ini kan?" katanya begitu. Walaupun sebenarnya tidak ada. Sampai membuat bagaimana supaya Yesus itu bersalah, padahal benar-benar Yesus itu tidak pernah melakukan kesalahan. Maka ada lagi yang bersaksi dusta. Ini yang kau dengar kemarin itu. Kata Yesus ini, dia bisa mendirikan bait Allah yang sudah hancur itu selama 3 hari. Lalu ditanya, "Betulkah itu?" katanya. Lalu ditanya, "Betulkah bahwa kau adalah Mesias?" Apa kata Yesus? "Kau yang mengatakannya. Kalau sudah kau katakan begitu berarti betul. Ngapain kau tanya lagi?" Kira-kira begitu mau jawab Yesus. Nah, adik-adik, kemudian Yesus itu sudah berada di hadapan para mahkamah agama itu. Tadi selanjutnya dikatakan, lalu kepada orang-orang yang di situ ditanya, "Lalu bagaimana ini? Yesus ini walaupun kesalahannya tidak mereka temukan, mereka menghakimi." Jadi adik-adik, hal yang pertama yang perlu dihindarkan, jangan pernah menghakimi sesama manusia. Jadi jangan adik-adik, "Kaunya kulihat kemarin mencuri kan?" Padahal enggak ada dikerjakan. "Kaunya kemarin kulihat begini kan?" Padahal enggak ada. Jadi jangan menghakim-hakim ya, supaya kau tidak dihakimi. Lalu ditanyalah, "Karena itu bagaimana pendapat kalian? Kita apakan Yesus ini? Kita bagaimanakan dia?" Lalu ada orang-orang yang meninjunya. Tahu meninju kan? Memukulnya gitu. Mereka tidak segan lagi. Ada yang meninjunya, pak gitu. Ada yang meludahnya, gitu. Ada yang membuang ludahnya ke wajah Yesus. Artinya mereka katakan, dia harus dihukum. Bayangkan, orang yang dihukum itu sebenarnya orang yang bersalah atau orang yang benar. Biasanya kalau adik-adik sekolah minggu di sekolah, yang dihukum itu orang yang benar atau orang yang salah. Biasanya orang yang dihukum itu orang yang ribut atau orang yang diam. Biasanya orang yang dihukum itu orang yang mengerjakan PR atau orang yang tidak mengerjakan PR. Harusnya orang yang tidak mengerjakan PR ya. Harusnya orang yang ribut ya.
Tapi dalam hal ini lihatlah, Yesus dihukum walaupun dia tidak melakukan kesalahan. Bayangkan Yesus dihukum walaupun dia tidak melakukan kesalahan. Karena itu adik-adik, apa yang mau kita lakukan melalui firman ini? Yang pertama adik-adik, jangan pernah menjadi anak-anak yang suka menghakimi orang lain. Ya, jangan. Biarlah Tuhan kan melihat segala perbuatan adik-adik kan. Kalau adik-adik malas beribadah, Tuhan lihat semua itu. Kalau adik-adik berbohong, aku tadi sudah beribadah rupanya main game, Tuhan lihat semua itu. Jadi jangan pernah menghakimi orang lain. Kau bilang kawanmu mencuri, kau bilang kawanmu berdusta, padahal itu tidak terjadi. Jangan pernah menghakimi orang lain. Yang kedua, jangan suka bersaksi palsu. Jangan mengucapkan saksi-saksi palsu, ucapan-ucapan bohong. Ucapan-ucapan yang tidak benar. Kata-kata hoax kan kalau zaman ini katanya. Berita-berita kebohongan, jangan. Seperti apa tadi? Mahkamah agama itu. Mereka cari segala kesalahan Yesus supaya jumpa, walaupun tidak ada mereka jumpa. Adik-adik sekolah minggu jangan yang seperti itu. Jangan suka ngomong-ngomong yang tidak benar. Kau bilang, "Mak, tadi udah aku sapu rumah, minta lawang jajan," padahal enggak disapu. Bohong. "Mak, udah aku cuci piring, bersih ku buat," padahal enggak bersih dibuat. Itu bohong. Itu saksi palsu tuh. Itu ucapan-ucapan bohong. "Mak, tadi aku sudah begini ke sekolah," rupanya enggak sampai ke sekolah. Itu bohong. "Mak, aku sudah mengerjakan PR," rupanya tidak dikerjakan, dia lalap main game dari handphone. Itu bohong. Jadi jangan mengucapkan kebohongan, adik-adik. Yang ketiga adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, mengasihi Allah kita dari semua kehidupan kita. Adik-adik harus mengasihi Allah karena Allah juga mengasihi adik-adik. Adik-adik semua, gak ada kita ini yang dibenci oleh Allah. Bahkan karena kasihnya, sebentar lagi kita akan merayakan perayaan apa? Kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung. Karena apa? Karena kasihnya bagi kita. Sekali lagi, kalau ternyata kasih Allah sangat besar bagi kita, maka adik-adik juga harus mengasihi Allah dari hati kita, dari pikiran kita, dari segenap budi kita, dan dari segenap kekuatan kita. Karena itu kasihilah Tuhan Allah. Kasihilah juga sesamamu, teman-temanmu, orang tuamu, keluarga, teman-teman di dekat rumahmu, tetangga-tetanggamu dengan segenap hatimu. Dengan demikian, kitalah yang disebut anak-anak Allah yang sayang kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada minggu hari ini. Mengajari kami bahwa kami ini adalah anak-anak yang Kau kasihi. Biarlah kami tetap hidup di dalam Engkau, lewat tidak menghakimi sesama kami, tidak mengucapkan saksi-saksi dusta, ucapan-ucapan bohong yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan juga mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang Kau sukai, yang Kau cintai, yang Kau sayangi di semua kehidupan kami. Kami ini adalah anak-anak yang lemah. Kadang kami mau jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran. Tapi mohon kuatkanlah juga iman kami ya Tuhan kepadamu, sehingga kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu yang membuat hati-Mu senang dan bergembira melihat kami anak-anak-Mu. Berkati orang tua kami di rumah, lindungi mereka menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mengajari firman-Mu bagi kami, membuat supaya kami juga setiap hari Minggu beribadah. Berkati mereka, berikan kesehatan dan kekuatan, panjangkan umur mereka. Berkati juga abang dan kakak kami di rumah, adik-adik kami. Berkati juga guru-guru kami di sekolah dan di sekolah minggu. Walaupun kami belum bisa bertemu karena kondisi pandemi, tapi kasih Tuhan tetap mengalir dalam hidup kami. Kami dapat berjumpa secara virtual, secara online dengan orang-orang yang kami kasihi. Lindungilah mereka, berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bagimulah kemuliaan, segala hormat dan pujian sampai selama-lamanya. Ampunkan dosa kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan tentang firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah berada di hadapan mahkamah agama. Nah, semua pasti sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Sekarang waktunya bagi kita untuk bernyanyi sambil memberikan persembahan kita. Karena itu persiapkan persembahannya, berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan ayat 2. Ingat
akan nama Yesus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di sekolah minggu kita sudah selesai beribadah di minggu hari ini tanggal 14 Maret. Kami dari Amang Pendeta, guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu mengucapkan kepada semua adik-adik yang beribadah di rumah tetap semangat, tetap beribadah, jangan pernah bolong-bolong ibadahnya, tetap rutin dan melakukannya dengan baik di rumah masing-masing. Terimalah salam dari kami semua yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.